besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Habib Hasan As-Shihab dari Jawaringan. Waktu dan tempat dengan segala hormat kami persilakan. Falyatafadhal mashkura. وشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلحنا والدهر أنزز وعده والبصر أدهام علنا وشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفرحنا والدهر أنجز وعده والبشر أدهام علنا يا نفس التئبي باللقاء يا عين قري عيوننا هذا الجمال المصطفى أنواره لهت لنا يا طيبة المجال صول وفيك قد أن الرسول وكلنا نرنا الرسول لمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفرحنا والدار أنجز ودغى والبشر أدهام علينا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفرحنا والدار أنجز وعده والبشر أدهام علينا صلوا على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah la yusriku as-su'a ila Allah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بعدن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصانا وحبانا مع عالك الأزهار مع دين سرك الأسماء فهم سفن النجاة همانا. وعلى آله وصحبه أجمعين وفي الرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد كمار الوجود أمين وأنوار الوجود وحق الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم موعود سرا وجهرا في الدنيا وأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, yang saya hormati dan yang saya muliakan kepada para habaib, para kiai, para asatid wabil khusus Habiban al-Mahbub Al-Habib Fahmi Al-Kab, juga Al-Habib Nawfal bin Khalid Ba'bud, juga Al-Habib Muhsin bin Qasim Al-Kab, juga Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Attas. Mudah-mudahan habaib kita, kiai kita, asatid kita, Allah panjangkan umur beliau, Allah tambahkan rizki beliau, dan mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat untuk beliau, untuk membimbing kita di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan juga kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Satiri beserta keluarga, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya,
Allah sehatkan badannya, dan mudah-mudahan Allah tambah-tambah rizkinya. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati dan yang saya muliakan kepada para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kumpul di tempat yang mulia. Kenapa saya bilang tempat yang mulia? Karena tempat ini sedang mengagungkan daripada Habibuna Muhammad, sehingga tempat ini bisa mulia lantaran kita sedang mengagungkan orang yang paling mulia, yaitu Habibuna Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul di ini tempat diberkati oleh Habibuna Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya enggak mau panjang lebar. Tadi disuruh ceramah sama Ustadz Satiri, bahasanya bahasa Jawa. Saya enggak bisa bahasa Jawa. Bisanya cuman wis mangan durung. Wis mangan durung, Bu. Oh yes, mangane karo apa? Karo apa? Dengar tidak ikula. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup sekarang ini di zaman yang penuh fitnah. Di akhir zaman ini, zaman yang bagaimana paling ditakuti, zaman bagaimana yang paling bahaya. Karena itu saya akan memberikan 3 amalan untuk kita yang hidup di akhir zaman ini, supaya selamat di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal. Apa bib amalan itu? Yang pertama, al-ula indana kasirul istighfar. Banyak-banyak kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa, Bib? Dengan cara beristighfar. Dengan cara beristighfar. Karena dengan beristighfar, kalau kita pengen hidup kita tenang, banyakin baca mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu. Kalau kita pengen hidup senang, tenang dan nyaman. Bib, tapi saya ini seorang pendosa. Saya ini sering mabuk, saya ini sering judi, saya ini sering ngadu ayam. Banyak di sini yang ngadu ayam ya? Nah, loh. Banyak ya? Banyak, ya Allah. Tapi tenang para hadirin. Di mana dulu ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak sekali melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di situ beliau diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertaubat dan minta ampun kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, minta ampunlah engkau dan bertobatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu si sahabat ini menjawab, ya Rasulullah, dosa saya banyak sekali, sehingga saya enggak mau bertobat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ini sahabat enggak mau tobat. Nih sekarang nih, yang tukang ngadu ayam mohon maaf, yang sering judi, yang sering mabok, mau tobat enggak sama Allah Jalla Jalaluhu? Mau tobat enggak? Mau, harus tobat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, Allahu yaghfiru dzunuba jami'a. Allah dapat menghapuskan semua dosa kita, illa man taba ilallah, kecuali kita benar-benar ingin taubat kepada Allah. Wa amalan salihan, dan kita benar-benar ingin merubah daripada perbuatan jelek kita. Wa amalan salihan,
dan amalan-amalan yang saleh. Nah, kalau pengen tobat jangan dientar jemaah. Hati-hati, ajab Allah perih, ajab Allah pedih. Hati-hati. Perbanyak istighfar kepada Allah Jalla Jalaluh. Mohon ampun kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita ini hanya seorang manusia yang tak luput daripada dosa. Benar gak? Nah, dari itu banyaklah beristighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang nabi, beliau kekasih Allah Jalla Jalaluh. Tapi Nabi memberikan contoh kepada kita. Beliau malam-malam bangun dari tidurnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai kakinya beliau bengkak. Sampai-sampai kakinya beliau bengkak. Ini Nabi loh, orang yang paling mulia, orang yang enggak punya dosa. Dosanya Nabi sebelum dan sesudahnya Allah ampuni. Ini seorang Nabi, seorang kekasih Allah, tapi beliau mencontohkan kita sebagai umatnya untuk meminta ampun dan bertobat kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah, ini kita Nabi bukan, Rasul bukan, tapi enggak mau bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Emang lu siapa? Lu siapa? Mau tobat enggak? Tobat. Umur sudah tua, Bu, Pak. Ini rambut udah beruban. Mata udah mulai rabun. Kulit udah mulai keriput. Mau kapan lagi kita? Mau kapan lagi? Badan kita udah bau tanah, Bu. Buruan taubat kepada Allah Jalla Jalaluh. Siksa Allah pedih. Hati-hati jemaah. Gak malu sama diri kita? Malu enggak sama diri kita? Kita umur udah tua loh. Malu enggak? Malu, harus malu. Karena umur kita udah tuh. Nih buat pemuda juga, jangan mentang-mentang ente tuh masih muda tapi entar-entar aja tobatnya. Hati-hati loh. Tabrakan di jalan mati baru tahu rasa. Bener gak? Nah, daripada itu ayo semuanya kita bertobat kepada Allah Jalla Jalaluh. Sering istighfar. Sering istighfar. Sehari berapa kali istighfar? Berapa kali? Bohong. Tadi aja enggak sholat. Bohong ya? Ya Allah. Yuk sama-sama kita beristighfar kepada Allah Jalla Jalaluh. Minta ampun kepada Allah Jalla Jalaluh. Mau beristighfar? Mau beristighfar? Yuk keluarin semuanya suaranya. Jangan dipendem-pendem mulu. Dari tadi baca maulid gak ada suaranya, sholawatan gak ada suaranya. Itu suara emang bikinan siapa sih? Sampai dipendem-pendem kayak gitu. Keluarin dong bahwa kita ini cinta kepada Habibuna Muhammad. Cinta itu butuh pengorbanan, Bu. Benar gak? Benar apa enggak? Nah, kayak contoh Mang Ustadz Satiri kemarin dia cerita ke saya. Ustadz Satiri dia cerita ke saya, Bib, saya suka sama satu orang. Nih, satu orang nih, cantik kayaknya. Allah alam, mana nggak tahu, Ustadz. Nah, beliau cerita, saya sayang, saya cinta sama beliau. Tapi perjuangan saya disia-siakan, Bib. Allahu Akbar. Sakit nggak? Sakit nggak? Nih bangku nih ya. Ini bangku. Kalau kita bawa sendiri berat nggak? Pengen tahu nggak yang paling berat apa? Ditinggal pas lagi sayangnya. Allahu Akbar. Udah yuk kita istighfar kepada Allah Jalla Jalaluh, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah.
Astaghfirullah, 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 baraya, astaghfirullah minal khataya. Pejamkan mata kita, niatkan dari hati kita, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Astaghfirullah, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semuanya Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang lalu dan sampai yang sekarang ini Allah hapuskan, Allah ampuni, amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, banyakin baca istighfar, mohon ampun kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang kedua, indana kasirus salawati ala nabiyil mustafa habibina wa syafi'ina wa maulana rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, buat kita nih umat akhir zaman, banyak-banyak baca salawat. Sering gak baca salawat? Yang benar, baca salawatnya juga di sini doang, di rumah mah enggak. Banyakin baca salawat. Kalau kita pengen hati kita nih lembut, banyakin baca salawat bu. Banyakin baca salawat. Kita lagi gendong anak kita nih yang baik, punya anak kan? Ibu-ibu punya anak enggak? Punya, kalau saya belum. Ibu-ibu nih, kalau misalkan punya anak, gendong anaknya sambil salawat bu, jangan sambil dandutan. Udah tua, ayo salawat ya. Salawat, kita gendong anak-anak kita sambil salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Enak enggak? Enak bu, sambil nyapu nih, buat perawan-perawan sambil nyapu, sambil ngepel, nyuci piring, baca salawat. Buat bapak-bapaknya lagi kerja, lagi nani ya, di sini banyaknya yang nani ya, lagi di sawah, yuk kita banyakin salawat sambil maju. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Adem enggak? Adem ya, makanya banyakin salawat. Lagi macul kita kecapean, dengan salawat insya Allah kita semangat lagi. Karena Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun waktu
di kaum Ansor, beliau duduk di rumah kaum Ansor, beliau dibahagiakan, dibangkitkan lagi semangatnya dengan pujian-pujian kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik ali. Banyakin baca. Kenapa sih kita harus banyakin baca salawat? Untuk mempertambah kecintaan kita kepada Habibuna Muhammad. Mau enggak bertemu dengan Rasulullah? Mau? Benar mau? Mau apa mau doang? Katanya pengen ketemu sama Rasulullah, tapi salawatnya cuman di sini doang. Banyakin salawat Bu. Kalau bila perlu setiap saat, setiap detik, setiap menit kita isi waktu kita itu dengan bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyakin baca salawat. Apa sih sebenarnya keistimewaan salawat ini Bu, Pak? Allah itu nyuruh kita untuk sholat. Allah sholat enggak? Allah nyuruh kita sholat, Allah sholat enggak? Enggak Bu. Allah nyuruh kita nih berpuasa, Allah puasa enggak? Enggak Bu. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Habibuna Muhammad, Allah pun ikut bersalawat kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik. Saya mau cerita nih, boleh enggak mau cerita? Benar boleh? Saya mau cerita. Dahulu ada tukang es Bu. Mohon maaf kalau ada tukang es di sini ya. Dulu ada tukang es. Dia itu setiap hari dagang esnya keliling di kampung. Tapi esnya ini nggak laku-laku Bu. Lakunya cuma sedikit. Hari demi hari dia dagang terus menerus. Sampai-sampai dia ini, kenapa dagangan ini kok enggak laku-laku? Akhir kemudian di suatu masjid mengadakan daripada Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang ke situ. Tapi dia niat itu datang ke masjid buat untuk menghadiri peringatan Maulid, tapi untuk berdagang. Disitulah ketika dia berdagang laku semuanya dagangannya. Akhir kemudian keesokan harinya dia cari lagi orang-orang yang lagi maulidan. Ketemu lagi, dia dagang lagi, habis lagi dagangannya. Terus menerus dia mencari tempat-tempat maulid. Ini tukang dagang es yang tadinya enggak laku, datang ke acara maulid, itu es laku semua. Barokah enggak? Barokah saudara. Alhamdulillah. Terus menerus dia mencari tempat daripada peringatan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai suatu hari dia bosen Bu. Ini orang-orang ngapain rame-rame di sini? Dia bertanya dari hati kecilnya. Dia pengen tahu apa sih yang dinamakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia datang lagi ke suatu tempat yang dimana tempat itu diadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menanyakan apa sih arti Maulid. Terus menerus dia mencari tahu, sampai-sampai beliau dikasih rasa oleh Allah Subhanahu wa taala mencintai daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia datang lagi ke tempat acara, dia cari lagi tempat acara Maulid. Tapi di situ dia dagang buat untuk jualan Bu. Setiap orang yang datang nih, ibu-ibu datang dari awal, dia udah berdiri di situ. Bukan untuk jualan, untuk ngasih es gratis. Di acara itu dia gratisin esnya untuk jamaah di acara Maulid. Setiap hari dia cari, sampai-sampai ada orang yang mengatakan, ini tukang es kenapa? Kok esnya ini dikasih oleh beliau ke
jamaah. Sedangkan orang ini tukang jualan. Kalau misalkan kita kasih, rugi enggak? Rugi. Tapi apa jawaban si tukang es ini? Beliau berkata, aku bahagia dengan kalian semua yang datang di acara maulid ini, karena aku seorang tukang es, aku akan membahagiakan kalian tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harta yang aku punya. Allahumma shalli wa sallim mubarik. Dia bagiin terus setiap hari. Dia cari tempat acara-acara maulid. Singkat cerita, ini orang pengen ngadain acara maulid. Ini si tukang es pengen ngadain acara maulid. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan dia berjualan lagi. Sisanya ini dia tabung untuk bikin acara maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir kemudian sudah datanglah daripada bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ngadain acara maulid. Dia belanja ke pasar. Dia belanja ke pasar, dia beli air, dia beli sayur-sayuran, dia beli buah-buahan. Dia niat untuk memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia undang tetangga-tetangganya, dia undang ustad-ustadnya, dia undang kiai-kiainya. Singkat cerita, di malam hari ketika dia menyediakan semua makanan, tapi tamu enggak pada datang, Bu. Ini tamu enggak ada yang datang. Tetangganya enggak ada satupun yang mau datang. Karena ini dia seorang tukang es. Mana ada dia punya duit mau ngadain acara maulid. Saking hinanya di mata tetangga seorang tukang es itu. Hati-hati nih yang di sini nih, kena lagi sama saya nih. Enggak ya, mudah-mudahan enggak ya. Alhamdulillah. Dia tunggu habis maghrib sampai isya sampai malam, enggak ada satupun yang mau hadir. Akhirnya dia nyatain buat baca maulid, buat ngerayain acara maulid dengan keluarganya, dengan 2 orang anak dan 1 istri. Kalau Ustadz Satiri dia pengen 2 istri 1 anak, tapi 1 belum. Ya enggak? Siapa yang mau sama Ustadz Satiri angkat tangannya. Angkat tangan mana? Ada yang mau enggak? Woi, itu laki-laki enggak boleh. Perempuan yang mau sama Ustadz Satiri angkat tangannya. Ada enggak? Yang mau sama saya dah, angkat tangannya. Wih, banyak amat. Ampura Mang Ustadz Satiri. Ya, singkat cerita, itu dia baca maulid, Bu. Dia baca ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi. Terus dia baca sampai dia membaca inna fatana laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Sallallahu alaihi. Ih, diam aja lagi ya. Nah, terus dia baca pasal 1, pasal 2 sampai terakhir, dan akhirnya dia mahlul qiyam, tapi belum ada satupun yang hadir. Itu kosong. Ketika dia mahlul qiyam, dia berdiri, dia menangis. Istrinya menangis, kedua anaknya menangis. Menangis karena apa? Karena enggak ada yang datang sama sekali. Padahal niat dia baik untuk mengagungkan Nabi besar Muhammad.
Tapi dia tidak menyerah, dia tetap baca Mahlul Qiyam ya Nabi ya Rasul salam ya Habib salam ya Rasulullah salawatullah ya Rasulullah ahlan bikain nabi kana sa'ad wa bijahi ya ilahi ya Rasulullah jawaban liqalla maqsad. Subhanallah jamaah ya Rasulullah ya ahlan. Ternyata betul Rasulullah hadir ke ini tempat tukang es. Dari ujung sana, dari ujung dia jalan dari rumahnya, terlihat daripada orang-orang yang berjubah putih, orang-orang yang bersorban, orang-orang yang wewangiannya sangat menyengat sampai jarak yang jauh pun mencium daripada wewangian itu. Namun ada satu orang yang cahayanya terang menerang datang ke rumah ini tukang es. Selesai Mahlul Qiyam dia tanya, siapa engkau Tuhan? Si tukang es ini nanya, siapa engkau Tuhan? Rasulullah tersenyum. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Akulah seorang yang setiap hari, setiap detik, setiap menit engkau sebutkan namaku. Dan akulah orang yang paling engkau cintai dan engkau sayangi. Namaku Muhammad ibni Abdullah. Allahumma salli wa sallim. Rasulullah hadir di tempat ini tukang es. Kita cemburu enggak ngedengar cerita ini? Bener cemburu. Ngadain ayo acara maulid, undang ustad-ustad di tempat kita. Kalau dia enggak hadir, berarti itu kayak tetangganya, kayak ustadznya si tukang es. Benar gak? Tapi insya Allah mudah-mudahan ustad-ustad warga-warga di sini semuanya cinta kepada Habibuna Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ini cerita kita ambil hikmahnya untuk menambah daripada kecintaan kita kepada Habibuna Muhammad. Banyakin kita bersalawat. Tanamkan di hati kita kerinduan untuk bertemu bersama Habibuna Muhammad. Orang nih yang sudah bertemu sama Rasulullah walau dalam mimpi, sama Allah Subhanahu wa taala dijamin matinya husnul khatimah. Di sini siapa cung coba? Mana tangannya yang udah mimpi bertemu dengan Rasulullah? Mana, ada enggak? Kalau ada, saya sekarang turun di panggung, saya cium tangan. Ada enggak? Ada enggak? Allah karim. Semangat lagi untuk mencintai Habibuna Muhammad. Terus membaca salawat kepada Habibuna Muhammad. Tanamkan di hati kita kecintaan, kerinduan untuk Habibuna Muhammad. Banyakin sholat. Udah jangan bengong. Maaf kegalakan saya ngomongnya. Jangan bang. Banyakin sholat yuk. Kita salawat yuk. Mau enggak? Salawat yuk bareng-bareng yuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu. Yang rindu sama Rasulullah keluarin suaranya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asyarakal badru alaina, fakhtafat minhul buduru, misla husnik ma ra'ayna, qattaya wajah as-sururi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahus suduri. Sallallahu ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusan khafi ghairi, ya mu'ayyad ya mumazzad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Angkat tangannya. Ya Rasulullah jina li ziyarah qasidina, nartaji minka syafa'ah ingdarab bil alamin. Ya Rasulullah jina li ziyarah qasidina, nartaji minka syafa'ah ingdarab bil alamin. Sallallahu
Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mencintai dan dicintai oleh Habibina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua apa? Banyakin salawat. Yang ketiga nih, yang terakhir. Yang terakhir, indana kasirus shadaqah. Banyak-banyak kita memberi sedekah. Memberi apa? Tahu kan sedekah apa kan? Tahu kan? Tahu ya. Banyak-banyak kita memberi sedekah. Taruh tangan kita di bawah, jangan taruh tangan kita di atas. Terbanyak kita memberi kepada orang-orang yang membutuhkan daripada kita. Yang ketiga apa? Apa? Sedekah. Jangan takut Bu, kalau misalkan kita bersedekah kita takut miskin. Jangan takut, nggak ada sejarahnya. Orang yang dermawan, orang yang suka bersedekah, Allah jatuhkan dia dalam rezekinya. Nggak ada sama sekali sejarahnya. Justru dengan kita banyak memberi, kita bersedekah kepada orang yang lebih membutuhkan kepada kita, Allah tambahkan lagi sedekah kita. Dengan niat karena Allah, jangan pengen dilihat orang. Niatkan di hati kita ketika kita bersedekah lillahi ta'ala. Jangan diungkit-ungkit. Percuma Bu kita sedekah. Nih si ibu-ibu dia sedekah ngasih buat acara maulid. Dia ngasih 10.000. Ngasih 10.000 buat acara maulid. Katanya cinta, tapi ngasihnya sedikit. Benar gak? Benar gak? Benar. Itu juga yang di sebelah kanan 10.000, yang di sebelah kiri 100, yang diambil yang 10. Jahat enggak? Katanya cinta. Cintanya palsu. Nah, ini ibu ngasih buat acara maulid 10.000. Tuh gua ngasih buat lo bikin acara. Gak lama kemudian diomongin sama tetangganya. Gue juga tadi ngasih buat acara maulid 10.000. Ya Allah Bu, 10.000 diomongin. Itu gak ada ganjarannya. Gak ada Bu. Jangan diomongin. Ketika kita berbuat kebaikan, jangan pernah diomong. Walaupun kita berbuat baik tidak biar Allah lah yang tahu. Lillahi ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, karena ada dai yang keduanya, dai ilallah Habibana al-Mahbub Al-Habib Fahmi Al-Gab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri, wabil khusus umumnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.